masih utuh ku Allah dipapari nikmat, terutama nikmatul a'dham, nikmat anu kacida ageungna anu Allah dipasikeun ka urang, nikmat urang sadaya diistiqomahkeun dina iman, nikmat ku Allah diistiqomahkeun dina ngalaksanakeun Islam. Itu nikmatul a'dham anu Allah dipasikeun ka urang sadayana. Oke, sanes ganten nikmat anu ku Allah dipasikeun ka urang sadayana. Muga-muga urang sadayana ku Allah dijantankeun jalmi-jalmi anu senantiasa istiqomah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Shalawat beserta kehormatannya semoga tambah-tambah dilimpahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarganya, kepada sahabatnya, dan kepada tabi'in tabi'atnya. Mudah-mudahan kita semua menjadi umat kanjeng Nabi Muhammad SAW yang akan diberi syafaatul uzma. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, sebelum melangkah kepada kajian, sebagaimana biasanya kita mendoakan dulu, mendoakan, utamanya mendoakan buat kita semua yang hadir dan yang tidak hadir, artinya yang offline dan yang online, di mana saja berada. Umumnya untuk seluruh umat muslimin muslimat di mana saja berada, juga untuk umat mukmin mukminat yang sedang Allah uji dengan bencana, baik yang ada di Aceh ataupun ada di Sumatera di Sumatera Barat, ataupun yang ada di daerah-daerah di Bandung juga kan ada longsor, di Cilacap juga ada longsor, hampir di semua, termasuk ya di Kabupaten Tasikmalaya gak ada, cuman mungkin skopnya kecil. Di daerah-daerah yang lain yang sedang Allah uji dengan berbagai hal ujian dari Allah, semoga semuanya oleh Allah diberi ketabahan, kesabaran, tawakal, dan semuanya mendapat hikmah yang besar bagi kita semua. Bagi yang sedang sedang sakit lahiriahnya, dohiriahnya, siapapun, semoga oleh Allah cepat disembuhkan, cepat seperti biasa disembuhkan dan bisa melaksanakan aktivitas ibadah sebagaimana mestinya. Juga bagi yang sedang melaksanakan muamalah, apakah itu bisnis, apakah itu usaha lainnya, dagang, termasuk pertanian, termasuk bidang kasab juga ya, semoga semuanya oleh Allah diberi keberkahan, diberi kemudahan, dan diberi kelancaran, juga diberi hasil yang banyak, berkah di dunia, berkah di akhirat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kemudian untuk anak-anak kita yang sedang mencari ilmu, di mana saja mencari ilmunya, semoga oleh Allah diberikan ilmu yang bermanfaat di dunia, ilmu yang bermanfaat di akhirat. Dan apapun rencana, apapun yang kita maksudkan, apapun program yang sedang kita jalankan dan yang akan kita jalankan, semoga ada keberhasilan, semoga dimudahkan dan diberhasilkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma qdi hajatina, Allahumma hasil maqasidana, waqdi jami'a hajatina, waqdi jami'a hajatina, waqdi jami'a hajatina, waqdi anadaina, waqdi anadaina, waqdi anadaina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Kemudian kita doakan bagi ya, semoga kita semua ini paling penting dipertemukan dengan Rasulullah SAW, apakah lewat mimpi,
ataupun kelak nanti di akhirat. Karena setiap orang yang dipertemukan dengan Rasul baik dalam mimpi, utamanya nanti ketika di akhirat ini yang dipertemukan dengan Rasul nanti di akhirat, kemudian mendapatkan syafaat dari beliau, dan itu semua insya Allah akan menjadi orang yang terselamatkan nanti di akhirat. Dan itu jurus terakhir yang kita dambakan untuk keselamatan kita, yaitu mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Semoga kita bisa bertemu dengan Nabi Muhammad SAW dan kita bisa berjumpa dengan Allah, liqa rabbihi, kita bisa berjumpa. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kemudian untuk semuanya umat muslimin muslimat di mana saja berada, itu ada dalam keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Allah hadirin niat walikul niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma ighfir lana, amin. Untuk pembahasan sekarang makalah yang ke-18 ya. Yang ke-18, yang kemarin udah selesai makalah ke-17. Makalah ke-18. Dari makalah yang ke-18 ini sebuah hadis ini. Qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Ini Ibnu Abbas. Qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Abbas berkata radhiyallahu anhu. Kenapa ini doanya domirnya anhuma? Ini sebelum dilanjut ya. Jadi radhiyallahu anhu itu semoga Allah meridhoi. Anhuma. Anhuma itu kan kepada dua orang karena muannas domirnya. Itu ditujukannya kepada ibnu dan kepada abunnya itu. Ibnu Abbas itu anak Abbas gitu. Jadi kepada anaknya dan kepada Abbasnya sebagai orang tuanya. Jadi kalau berkata Ibnu Abbas itu ya dua-duanya. Makanya dari ujung doa ini radhiyallahu anhuma. Jadi nanti kalau bertanya huma ini kemana? Ibnu Abbas kan cenderungnya satu orang, memang satu namanya Ibnu Abbas. Ya, Ibnu Abbas itu adalah dua. Ibnu itu anaknya, Abbas itu adalah bapaknya. Jadi Ibnu Abbas itu adalah anaknya Abbas. Itu anaknya Abbas. Nah, jadi kepada ibnunya dan kepada Abbas. Dua orang ini. Karena dua-duanya itu kalau anaknya itu kan dulu masih posisinya masih ini ya Kang, belum terlalu dewasa. Kalau bapaknya itu udah dewasa, udah orang tua, jadi sebaya dengan Rasul. Makanya disebut Ibnu Abbas ini. Dua-duanya adalah sahabat Nabi. Nah, Nabi Muhammad SAW menyampaikan gini, asratu asnafin, menyampaikan 10, ada 10 warna, 10 golongan. Min ummati, dari umat kaula, dari umatku kata Rasul. 10 golongan dari umatku, la yadkhuluna jannah, tidak akan masuk ke surga. Illa man taba, kecuali orangnya yang tobat. Jadi ada 10 golongan kata Rasul yang tidak akan masuk surga kecuali dia itu bertobat. Nah, siapa yang 10 golongan itu? Awaluhum, yang paling pertama di antara yang 10 golongan itu, pertama al-qala'u. Al-qala'u. Nah, al-qala'u. Siapa al-qala'u? Nanti di bawah ada penjelasannya. Langsung dari hadis tersendiri. Nah, kemudian yang kedua al-jayyufu. Jayyuf. Al-jayyufu.
pakai jim, al jayyufu. Yang kedua jayuf. Nah, upe jayuf. Jayuf. Kemudian yang ketiga adalah wal kotatu. Kotat. Kotot. Saya kotot takut. Kotot takut to. Ieu mah kuta. Jadi kotat. Kotat. Nah, umpami kop orang Arab sok di gentos kugin kop teh. Jadi kotat teh gotat. Di bahasa teh gamis pada mah komis nulis nyeratna mah komis. Kop, komis. Kopna eta teh dibahasakeun gin. Jadi gamis. Gitu. Takodum. Takodum teh takodama takodum. Kopna teh sok digentos kugin jadi tagodum. Itu lidah Arab gitu tagodum padahal takodum ini nama gitu. Nah tadi yang ketiga adalah takotat wal kotat al kotat. Yang keempat adalah adaibub daibub namanya kerennya daibub adaibub bub pakai b wow b bub adaibub. Kemudian yang kelima ada adayus. Adayus sering mungkin ya sering iya, kalau sering ya, dayus mah gitu. Dayus mohon. Dayus anu korupsi pajak itu. Nomor kagenep sohibul artobat. Sohibul artobat. Ya, artobat ain ro tobet artobat. Nomor ketujuh sohibul kubat. Sohibul. Ya, sohibu al kubat. Sohibul kubat diwasol. Sohibu al kubat. Sohibul kubat. Nomor kadalapan teh utul. Wal utulu. Utullu. Wal utullu lamna yang tasdid. Wal utullu. Nomor kasalapan wazanim azanim zanim. Nomor 10 teh wal aku liwalidaihi ieu teh anu nomor 10 teh alhamdulillah wal aku ya kudu kitu miluan Sabtu subuh teh pagi harga penting yang penting dia kan ulah leungit si mama mau balat tetangga ya mah di Lampung mah leungit ya Mas ya itu toh sorry bola nah liwalidaihi jadi tapi 10 ini bertindaknya liwalidaihi kepada orang tuanya. Nah kemudian kila sallallahu alaihi wasallam kila diceritakan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam ya Rasulullah mal qallahu. Nah ini mulai jadi ada 10 yang tidak akan masuk surga kecuali yang 10 golongan ini bertobat. Yang pertama adalah al-qallahu. Nah kemudian dari hadis tersebut dilanjut ya Rasulullah kila diucapkan kepada Rasul SAW ya Rasulullah mal qallahu apa yang disebut dengan qalla mal qallahu apa yang disebut dengan qalla qalla itu alladzi yamshi baina yadayil amaroi. Mungkin mama mah bakal ada kasih niran gitu kasih niran kak ya kupingkeun namanya ya alladzi orang yamshi senantiasa berjalan atau mapah lempang mondar mandir baina yadayil umaroi kepada umaro
orang yang senantiasa mondar-mandir kepada pemerintah, kepada umaro. Tapi mondar-mandir kepada pemerintahnya dalam kerangka apa? Nah, di dia nu bakal ngabedakeun teh nu ngabedakeun teh. Mama moal kasih niran. Sabab ieu nu ngabedakeun. Mondar-mandir kepada pemerintah teh dalam rangka as-sa'i ilaihim bil batil wal kidbi, menyampaikan informasi-informasi yang batal dan yang berbohong. Penjilat. Orang-orang yang suka mondar-mandir kepada pemerintah, tapi dia itu sebagai intelijen pemerintah yang suka menyampaikan berita bohong. Di Pajurul ada teroris sedang ngaji. Ada kumpulan teroris setiap Sabtu subuh dilaporkan umpamana kepada pemerintah, kepada polisi dan sebagainya. Nah, itu orang tersebut itu al-qola begitu namanya. Dan qola itu tidak akan masuk surga. Layan gula jannah. Eta China tuh ya ngiraran gelasna kan itu. Kan itu kan itu jalan kan itu. Taraskeun ka umi. Tajasus. Itu seperti itu al-qola. Jadi al-qola itu bisa disebutkan orang-orang ya kayak yang suka menyampaikan informasi-informasi nggak beres tentang Islam. Iya. Berikan kabar. Menjual informasi dan sebagainya. Atau laporan bohongnya seperti misalnya atau kasalurkeun bisa. Boleh. Di wilayah ieu terus beres. Bisa jadi. Mohon, selesai air di Acehnya. Yang di Aceh kan gitu luar biasa. Gitu. 9 ton hilangnya. Banyak gitu. Orang-orang DPR-nya. Sebetulnya pada gitu kan repot lah gitu ya. Banyak anu ini. Dah bantuan mah tuh ya paling paling gampil ya gitu bantuan Banyak korupsi kan di tempat itu. Nah, gitu. Jadi al-qola itu artinya orang-orang yang suka mondar-mandir kepada pemerintah. Tapi mondar-mandir ke pemerintah itu menyampaikan berita-berita yang inilah bohong. Mungkin kan lagi zaman Densus ya. Ya, gitu. Seperti itu. Mungkin lamun baheula mah jatanya da iku ana mah ngarasakeun pisan gitu. Kayak teh zaman dulu mah gitu ya. Nah, jadi itulah mungkin banyak di sekeliling kita itu banyak orang yang pura-pura ini, pura-pura itu dan lain sebagainya. Tapi kalau sekarang mah diigelan mah gitu. Diigelan teu kudu ieu, teu kudu repot. Teu kudu repot tadi igelan we nama. Dan ternyata mereka sendiri kalau bukan karena tugas mah ternyata nurani nama ciri gitu. Jadi nurani nama ya karena tugas. Jadi makanya cek yang kudu kieu kan ada urang nya. Aya muslim, ada pekerjaan. Jadi kieu banyak orang yang berpikir ini muslim apa itu muslim nama tapi tidak kumaha. Nah, itu mah tidak boleh. Tapi yang bagus begini, memang betul kita bekerja di bidang ini, tapi saya seorang muslim. Nah, berarti akan lebih berat dengan muslimnya ketimbang dengan tugasnya. Bisa jadi lagi pakai baju coklatnya diulaan heula untuk Gitu bisa jadi banyak hal. Jadi al-qola. Nah, mohon itu jadi mereka yang suka mana di dalam coklat. iya, yamshi baina yadil umaro, mereka yang sering senantiasa bolak-balik kepada umaro. Tetapi bolak-balik kepada umaro itu as-sa'i ilaihim bil batil wal kidbi. Jadi intinya mun bahasa keren nama intelijen. Padahal di setiap instansi itu ada intelijen, termasuk orang pesantren juga punya intelijen. Kita juga punya intelijen, tetapi intelijennya tekan gitu benernya. Gali barudak bisa ya nucan ngaraji, nucan dia kan diselidiki, nah itu kan intelijen kita mah buat itu gitu. Di semua instansi ada. Pami sawang sulna kumaha kan? Sawang sulna kita orang pemerintah. Iya. Tapi menginformasikan kepada ulama bahwa dan pemerintah sedang seperti ini. Bersiap-siaplah gitu. Mohon. Kumaha eta? Tanya anu tadi, abdi teh bekerja mah bekerja, Oh, tapi iya. saya muslim. Nah, itu jadi gambaran singkatnya gitu. Mohon. Jadi lebih berat dengan muslimnya daripada dengan pekerjaannya. Kayak COVID kemarin. Tapi emang alhamdulillah, enggak kami mah di sini Pak Ji. Waktu COVID kemarin. Ketika itu ada macam-macam itu, ada macam informasi maksudnya. Atau ada orang yang menitipkan anaknya di sini,
bapaknya adalah polisi yang waktu itu pernah diceritakan. Dia polisi bapaknya, anaknya nitip di sini. Kang, nitip budak, pengen ngaji. Kan ini lagi COVID, udah jangan bicara soal COVID. Nanti kalau ada apa-apa informasi dari ini mah nanti dikasih kabar. Terus gimana kira-kira untuk yang pesantren jangan tutup, jalan aja. Ada yang gitu. Ini kemarin waktu COVID, jalan. Ngaji nggak boleh berhenti, jalan. Mohon masjid jangan ditutup, ngaji berjamaah dan sebagainya. Cuma nanti kalau ada pemeriksaan 1 minggu sebelumnya saya kasih kabar. Gitu. Pas dia kalau gue COVID, biasa weh, kayak nggak ada apa-apa. Gitu. Hari ungkil nggak rajin dan naon sarakola, cuman pakaian sekolahnya anak ke jalan dibuka, tidak boleh pakai seragam sekolah, boleh pakai ya normal jalan. Nah, ya kalau namanya pakai masker itu kan kali-kali lah bisa di ini. Akhirnya setelah itu kan, Kang, anak-anak berhentikan dulu. Ini mau ada kontrol dari pusat ke ini ke kampung-kampungnya, ke kota-kota atau ke daerah-daerah. Oh iya siap, baru 2000 anaknya polisi sudah disimpan di sini, disuruh ngaji waktu zaman COVID itu bapak yang. 21. Nah, ada yang baik, polisi juga kayak gitu. Banyak yang baik. Tidak semua jelek, tidak. Banyak yang baik. Gitu. Orang pemerintahan pun banyak yang baik kok. Banyak yang baik. Ya kalau kelihatan iya. Pak Haji ini kan orang pemerintahan. Walaupun udah pensiun ya Pak Haji. Nah, itu banyak yang baik. Itu banyak yang baik yang terutama kepentingan untuk umat Islam dan sebagainya. Itu banyak. Tetapi di samping itu memang tidak sedikit yang jelek-jeleknya, yang merencanakan gak beresnya gitu. Nah itu banyak lah yang kayak gitu. Itu berarti alkola ya. Jadi alkola itu orang yang suka mundar-mandir kepada pemerintah, tetapi mundar-mandir kepada pemerintah itu menyampaikan hal-hal yang tidak baik tentang umat dan sebagainya. Kemudian itu yang pertama, wakila ma'ajayuf. Nah kemudian yang kedua ya, wakila diceritakan ma'al jayuf, apa yang disebut dengan jayuf. Al jayuf ya, yang kedua al jayuf. Jayuf, yang kedua jayuf. Apa sih yang disebut dengan jayuf? Nah, Nabi menyampaikan jayub itu an-nubash. Jayub itu diartikan sebagai an-nubash. An-nubash itu orang yang sering mengambil kain kapan di kuburan. Ya kain kapan. Jadi ada orang yang sudah meninggal, sudah dikubur, keluarganya sudah pada pulang. Nah, ada orang yang mencuri kain kapannya, digali lagi kain kapannya diambil. Sebenarnya atau kiasan. Nah, nanti disampaikan ya, nanti disampaikan. Itu. Nah, itu jadi disampaikan yang wakila ma'al jayub. Al jayub itu adalah jayub itu kata Rasul, jayub itu an-nubas. An-nubas itu orang yang mengambil kain di dalam makam. Jadi ketika orang yang sudah dikuburkan, semuanya udah pada pulang, baru diambil kainnya. Itu disebut jayub. Nyata ya Kang di kampung abi campur di tetangga kampung aya. Ayahnya nu kitu. Biasa nama kieu eta teh kainna teh sok didaramel isim. Jimat. Kang ge anu ieu cenah maling Potong laris. Kampung kurma kitu ngobing teh. Didamel isim atanapi upami didamel acuk kena teh urang bisa ngaleungit. Oh. Gitu. Itu Kamu mau nanya Kang, kalau itu kain kapan diambil suka dijadiin penglaris nggak Kang? Penglaris, Iya, penglaris. orang-orang yang kaya gitu. Tapi bagi kita mah hal itu dibuang ya, karena terjebak dengan musyrik itu akan lebih berbahaya, terjebak dengan syirik. Tapi emang kenyataan tuh kapendak di kampung abi daerah Parung Bu, Ya, ayahnya Datang si orang itu meninggal malam Jumat Kliwon. ya, Nah, ya lalu terutama. diambil.
cenah mah cenah kanggetan dia buat maling. Mm-mm. Janten pemilih ngangge eta orang teh jadi Malingit, sepi. Sarayeuna aja maling. Iya, disebut teh ilmu ini ilmu halimunan. Aya Ilmu we halimunan. pagaweannya. Jadi orang tidak akan tahu kita. Kita pernah kan dia jadi sios dia. Baheula sandiwara ilmu halimunan. Nah itu jayub itu adalah anubas. Jadi anubas itu disampaikan dalam bahasa ininya surrokul akpani minal kubur. Jadi yang mengambil air, kain kapan di dalam kuburan. Nah tetapi ini ada cerita. Ceritanya bagus sekali ya. Ini disampaikan tentang cerita itu oleh salah seorang yang namanya siapa? Ada seseorang di satu daerah namanya Kodin Solihun. Jadi ada seorang Kodin. Kodin itu ya hakim lah kayak gitu atau penghulu. Tetapi dia orang soleh. Ya pejabat lah gitu kalau bahasa kita mah. Tapi dia orang soleh. Bahasanya gini. Palama korubat wapatuhu wada adalikan nabas. Ketika mau sudah mau dekat dia mau mau mati. Orang-orang yang suka menggali kuburan, kain kubur itu diambil, dipanggil. Di sini gitu. Nah, jadi dibilangin gini. Saya udah sakit-sakitan, saya mau meninggal. Kata orang itu, kata kodi itu kan hakim atau yang penguasa atau siapa yang penting dikatakan gitu. Kodi waktu itu saya mau meninggal. Nah, udah mau meninggal, udah merasakan mau meninggal. Jadi orang-orang yang suka mengambil kain di kuburan, yaitu jayub itu dipanggil. Jadi gini bahasanya, tolong nanti ketika saya meninggal, tolong ini kain kapannya jangan diambil. Udah, sekarang aja dikasih sekarang uangnya, gitu. Kan mereka yang nyolong air kain itu ada juga yang dijual belikan. Itu yang jayub itu kainnya diambil kemudian dijual. Gitu. Jadi ekonomi lah dia. Tapi ini mah sebelum itu, jadi si kodi itu seluruh yang masuk pada jayub itu dipanggil. Apa ya orang? Mohon apa dipanggil kade. Saya mau meninggal, sebentar lagi sudah punya rasa lah gitu. Maksudnya mungkin tinggal menunggu hari gitu. Nah nanti kalau saya meninggal, tolong kain kapannya jangan diambil. Udah dikasih aja sekarang uangnya. Dikasih ada sadayana anu tukang gitu teh. Satu ketika si kodi itu meninggal. Biasa meninggal dan dikubur. Udah beres gitu, istrinya, lagi-lagi istrinya ya, yang suka ini. Istrinya, Pak, dia kan udah meninggal. Kenapa nggak diambil kainnya? Nah, si jayub ini, si laki-lakinya kan udah dikasih uang. Sebelum dia meninggal udah dikumpulkan, saya udah dikasih uang ini supaya tidak diambil. Nggak apa-apa, uang itu diambil aja, cenah kain ambil lagi. Orangnya udah meninggal, gak bakalan tahu aja gitu. Lagi-lagi sebagai motivasi jelek ya, motivasi jelek itu datang dari istri. Gitu. Ya, motivasi jelek yang di riwayat ini datang dari istri. Setelah itu digali. Tapi apa yang terjadi ketika digali? Nah, ini disampaikan ketika digali itu, maka si orang itu sedang melihat bahwa si kodi itu yang tadinya meninggal itu disimpan seperti gini ya, seperti orang tidur berbaring, ini lagi duduk di makam. Si mayit teh, si jenazah nanti lagi duduk ketika digali itu, bukannya berbaring, tapi lagi duduk. Nah, cuma si penggali itu namanya juga penggali, orang sudah nggak takut dengan jin dan sebagainya. Nah, akhirnya dia penasaran, ditunggu, tapi di situ ada suara malaikat. Ada 2 suara malaikat yang datang sedang bahasa Sunda menakoni, sedang menanya kepada si mayit itu. Nah, kalimatnya gini, dibahasakan ya. Palam yatapit ini kauliha palama hadrol kobaro wadahola pihi paidal mayitu kod ujlisa tuh. Jadi mayit itu sedang duduk
Pakola ahadul malakaini, kemudian bertanya di antara salah satu malaikatnya kepada yang lainnya. Itu disampaikan. Salah satunya kalimatnya gini. Laisa bihi masyai'un innahu lam yasma. Malaikat itu menilai, coba lihat cenah. Gitu ya. Rijalaihi, lihat ini apa namanya? Dua kakinya. Nah, apakah dari dua kakinya itu ada sesuatu dan sebagainya? Laisa bihi masyai'un, tidak ada apa-apa. Innahu lam yasma bihi mafil masyati. Dia dari telinganya, dari sebagainya itu tidak artinya kaki tidak dijadikan maksiat, tangan dan sebagainya tidak dijadikan maksiat. Nah, bakola sami ainaihi. Nah, kemudian dilanjut aja. Dari telinganya, pasabahu wakola innahu lam yangdur bihima. Ini si jenazah itu dia tidak ada dosa dari tidak pernah melihat, kedua matanya tidak pernah diperlihatkan kepada muharramin yang diharamkan. Pakola samin, kemudian dia bertanya lagi. Nah, pas sama ahada uduna ini, coba dicek ininya apa? Telinganya. Palam yajin syai'an, sama, tidak mengetahui apa-apa, tidak terjadi apa-apa. Nah, kemudian setelah itu qala ba'don nitni. Nah, kemudian bertanya kepada yang inahu asgobihi dimas samahi ila ahadil khamsaini. Nah, kemudian di situ menyampaikan salah satu dari kodi itu ila ahdil khomisaini, kepada dua musuh aksara minal akhir, yang lebih besar daripada yang akhir. Mana? Panpuh pihi, kemudian niup anjeun pihi karena dua celikna gitu. Palaman apa pihi horojat minhu narun, dan ketika ditiup dari telinganya itu narun, keluar api bukan api neraka, keluar api ibtilaan, karena itu dengan penuh dengan ini ya, ujian itu di kuburannya itu keluar api itu. Kemudian palahiku basaron nubasin, setelah itu si sene itu kena kepada siapapun ketika pada saat itu Pak Amia kadapil komi'i anu pusu. Nah, kemudian jadi ceritanya itu bahwa si kode itu memang matanya bersih, tidak ada masalah, kaki tangan, tetapi di telinga suka mendengarkan apa mungkin gitu ya, di telinga ada aja. Jadi semuanya beres, di telinga pas ditiup, di telinga oleh dua malaikat itu salah satunya niup telinga, itu keluar api. Bukan malaikat yang niupnya, itu keluar api di si kode itu. Jadi itu sebuah gambaran. Jadi dalam sebuah kitab disampaikan Al-Haddad Ba'alawi itu menyampaikan Allahu yahrusu hadihi, Allah sakhara yahrusu, jadi dari sakhara Allah yang menaklukkan anggota badan kita itu, sehingga kalau anggota badan kita ditaklukkan oleh Allah, tangan itu nggak bakal berani macam-macam, kaki nggak bakal berani macam-macam. Sebab gini, kadang-kadang ada dorongan hati ingin sesuatu yang salah, tetapi tangan tidak mau melakukan. Itu karena tangannya sudah ditaklukkan oleh Allah. Tetapi kalau tangan tidak ditaklukkan oleh Allah, walaupun hati itu tidak mau, yang sebagaimana disampaikan, tidak ada niat untuk mencuri, tapi kalau ada kesempatan, nah, bahasa di TV itu Bang Napi itu gitu. Memang tidak ada niat, tapi kalau ada kesempatan, nah itu kayak gitu. Tangan itu, kalau tangan ini sudah ditaklukkan oleh Allah, apapun di depan kita, kalau uang triliunan di depan kita, tangan ini nggak bakalan mau mengambil. Tapi kalau tangan ini dibiarkan, artinya tidak ditaklukkan oleh Allah, dalam arti ditaklukkan itu dia tidak akan berbuat maksiat. Tetapi kalau tidak ditaklukkan oleh Allah, jadi sekehendak tangan ini mau apapun, dia pasti bakal itu mohon tadi cokelan, anu nyumputnya pasti bakal dicokelan ke tangan. Jadi tangan itu akan ditaklukkan oleh Allah. Mata, telinga sama semua, karena
tangan, mata, telinga, kaki itu semua kan rakyat. Pimpinannya adalah hati. Hati di badan itu kan ada hati. Kalau di hati itu ada pimpinan. Nah, anggotanya atau rakyat itu tangan itu anggotanya, rakyatnya kaki, telinga, semua yang ada di anggota badan kita itu rakyat-rakyatnya. Nah, rakyatnya itu kalau sudah ditaklukkan oleh Allah, apapun keinginan hati yang jelek, ini rakyat tidak akan mengikuti apa kata hati, tidak akan mengikuti apa kata hati yang apa kata hatinya yang jelek. Kalau sudah ditaklukkan oleh Allah. Tapi kalau tidak ditaklukkan oleh Allah, maka dorongannya ini akan membawa pengaruh kepada hati. Kata tangan teh, ambil. Hati justru sedang tidak melihat sesuatu, tapi tangan ambil. Itu seperti gitu. Makanya kan ketika di akhirat itu yang berbicara itu tangan, kaki, mulut itu akan dikunci al-yaumanah dimu ala afwahihim itu gitu. Nah, kemudian itu cerita yang tadi yang nubas, yaitu orang yang suka mengambil kain kapan di dalam itu. Nah, orang artinya di situ inti masalahnya yang mengambil kain kapan itu adalah pencuri. Intinya pencuri kalau tidak bertobat, dia tetap akan masuk kepada neraka. Cacakan nyurinya kain kapan, apalagi kalau triliunan. Iya. Nah, tapi ke mama mah teu naon, cara mama mah ieu eta mah artos pi cenah gitu. Mama mah. Artos pai. Ya gitu. Kalau mama mah Artos pi sing triliunan ge mangga mah. Ngan iraha bilu perangna eta we unggul. Tapi kelas darah ceritana anu pencuri kain kapan melihat sedang di sini tidak dilanjutkan dalam ininya, cuman ceritanya disampaikan seperti itu. Maka di sini kadalika Qom'in Nufas itu diceritakan dalam kitab Qom'un Nufus, disampaikan dalam kitab itu Qom'un Nufus, itu diceritakan yang barusan disampaikan itu. Jadi hanya sekadar itu menceritakan sampai di situ. Ya. Langsung kurang anak muncul kan Ya namanya ngegali kan itu. maksudnya waktu tadi kubur itu bangsatna. Orang sudah pada pulang. Enggak, Enggak, orang sudah pada pulang. Aigu sabingu mah buruk atuh mah. Itu udah pada pulang, itu diambil itu ya. Jadi kan waktunya tidak lama. Tidak lama pada saat setelah dikubur, sudah dikuburkan berarti tidak lama. Dan itu memang seringkali banyaklah kejadian. Pak Geto kita malaikat aja. Iya. Ujung yang ke atas nanti. Iya, gitu. Malaikat datang. Dicopot datang. mungkin eta mah ieu kasusnya tamat kepada kejadian sekali itu. Mohon kejadian sekali. Panos panginten janten pangeling ka Mohon. dari kubur eta. Termasuk kamu kita jadi ibro. Jadi ibro bagi kita itu bahwa betul ketika orang yang sudah meninggal, ketika di dalam kubur itu dohirnya diperlihatkan kepada kita bahwa malaikat itu datang dan Binatang. akan bertanya. Binatang. Itu makanya itu kan salah satu akidah sama'iyah ya. Nah, ini kan akidah sama'iyah. Akidah sama'iyah itu kan akidah kayak gini. Kalau kita simpel diklasifikasikan akidah itu Jangkrik mah Sanes jangkrik. bukan. Naon eta? Teh. Sanes binatang. Tapi kalau dulu Kang, zaman dulunya, Mohon. terutama bapak nuju leutik gitu, sekolah lah gitu, itu ada satu kepercayaan yang melembaga di masyarakat itu. Kalau mencuri uang 1.000 akan hilang sekian puluh ribu. Ya. Dan itu dipercaya oleh masyarakat. Sehingga kami pun ketika sekolah menemukan uang itu ya disalabarkan gitu. Ya. Dititipin ke warung Yatim, gitu, ini tolong beli aya anu kayak Iya. icalan gitu. Betul. Kalau sekarang itu ya memang kenapa seperti ini ya? Jadi dulu pertama ilmu itu dulu itu selalu dipakai, diamalkan. Dan kedua adab.
itu kan kalimat sebaliknya. Siapa yang menginfakkan 1.000, Ya. akan Allah ganti 10.000. 10.000. Nah, tetapi ketika kita siapa yang menemukan Menemukan. uang 1.000 itu akan Kehilangan. hilang. Karena menemukannya 1.000 akan hilang 10.000. Artinya kalau diambil begitu saja. Iya. Gitu. Tapi kalau diambil oleh kita disalabarkan itu mah Intinya pesan akan moralnya kan itu pesan moral itu yang paling Dan pokoknya. ngadeg-deg kita tuh ketika Dulu menemukan mah, ya, itu. gitu. Ngadeg-deg gitu. stasiunnya Ya, eta dulu pas terus bener gitu. ya itu mah di pelarian Sekarang mah yang tersembunyi dicuri gitu. Nah, berarti ini yang kedua tentang tadi itu jayub. Al jayub. Jadi al jayub itu artinya intinya adalah orang yang mencuri. Tetapi di sini memang kapasitasnya sedikit ya. Namanya juga mencuri kain apa? Disabaraha. Tapi mata jadi mamala. Iya. Sampai kata tadi di awal itu layad hul jannah, tidak akan masuk surga. Padahal pira begitunya. Tapi nah itu mimbabi komo bahasa Sunda mah cacak-cacaknya cacak-cacak kain kapan komo. Nah itu seperti itu. Jadi artinya gini, bahwa sesuatu yang memang dilarang oleh Allah itu ya jangan coba-coba. Itu jangan coba-coba. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga. Yang ketiga itu mal kotatu. Apa yang disebut dengan kotat? Kotat itu sama dengan an-namamu. Atau nabi an-numam, an-namam itu orang yang suka mengadu-ngadu. Itu ngadu domba. Orang yang suka mengadu domba. Namimah dalam konteks bahasa lain namimah. Ieu mah di kalimatna di masdarkeun an-namam. Orang Garut itu Ya. kan sorry. Ngadu domba aja. Domba ge wah, mahal di Garut. Iya. Domba Garut. Hukum eta. Nah, ini yang sering senantiasa mengadu domba dalam arti the pide et imperatea kalau dalam zaman Belanda Ya, dulu, kayak yang suka mengadu impil. domba. Dan itu tapi kalau ngadu domba karena kebaikan mah Politik bagus. Contoh gini, ngadu domba kepada kebaikan tuh. Ada orang yang sedang bermasalah. Kurang adukeun. Diadukeun teh kieu, ya. Cek si itu minta hampura padahal itu henteu. Henteu minta hampura. Ya cek ieu teh kana hiji deui teh. Ya cek ieu cenah kieu terus gitu. Jadi akhirnya nyambung deui. Mohon diislahkan gitu. Walaupun dengan cara dibodohi. Nah, bukan dibodohi ya tuh. Kita menipu dia tetapi menipu dalam kebaikan. demi kemaslahatan. Bagaimana dua-duanya supaya bisa akrab kembali dari yang tadinya senantiasa ya banyak hal lah gitu yang tadinya sekarang jadi akrab. Padahal akrabnya itu dia itu tidak pernah minta maaf tapi kita tipu gitu kan. Nah itu bagus. Itu bagus dalam hal itu mah. Nah yang disebut mengadu domba ya udah pada paham lah. Semua itu kan teori politik Belanda. Sekarang juga dengan ijazah palsu itu ya harus paham apakah ini juga konsep the pide et impera atau tidak, mengadu domba atau tidak. Dia kan ingin apa? Ingin berlaga dengan menyebutkan saya tahu siapa dalangnya. Nah, saya tidak pernah saya tidak. Jadi seakan-akan orang Indonesia itu semua itu kayak yang takut oleh yang satu ini. Kayak yang gitu. Iya. Dengan gaya-gayanya itu. Ini yang menjadi harus kita ini ya. Nah, yang paling bahaya itu al-qotat. Al-qotat itu jadi orang yang mengadu domba. Yang namimah atau an-namam itu yang namimah. Maka ketika orang yang senantiasa mengadu dombakan yang sehingga orang menjadi berantakan gara-gara diadu domba, itulah dia tidak akan masuk surga kecuali bertobat. Dan ketika bertobatnya orang yang punya karakter namimah itu ya harus minta maaf kepada kedua-duanya yang diadu dombakannya. Jangan kepada salah satunya. Minta maaf saya sudah mengadu dombakan Anda dengan itu sehingga Anda menjadi pecah gini itu harus minta maaf dan harus disampaikan itu secara personal apalagi ini yang ya negara apalagi negara buzzer kan itu makanya yang luar biasa lah banyak nanti
kalau kita lihat itu dari balasan-balasan dari Allah terhadap yang suka mengadu domba itu berat sekali. Makanya langsung vonis di awalnya itu kan layadkhulul jannah kalimatnya. Jadi bukan diakhirkan kalimat layadkhulul jannah, itu dalam hadis itu layadkhulul jannah, tidak akan masuk surga min ummati, dari umatku. Langsung. Kategori munafik saja. Ciri-ciri munafik. Bukan, ini hadis tadi Ibnu Abbas ada 10 golongan yang tidak akan masuk surga. Gitu. Mungkin nanti diulang gitu ya secara kesimpulan. Ini yang ketiga adalah al-qottat. Al-qottat itu orang yang senantiasa mengadu domba. Dia tidak akan masuk kepada surga. Nah, disampaikan tentang al-qottat itu, yaitu ya Rasulullah, arata qaulallahi ta'ala. Bagaimana yang apa yang disampaikan oleh Allah, yauma yunfahu fisuri fatatuna afwajan. Jadi ketika nanti yauma yunfahu fisuri, ketika sangkakala itu ditiup, fatatuna afwajan, nanti akan berbondong-bondong akan datang orang yang orang yang afwajan itu apa? Afwajan ya, yang berbondong-bondong itu akan pada datang, dan di situ akan kelihatan orang yang suka mengadu domba. Orang yang suka mengadu domba. Faqala sallallahu, ya Mu'ad, lakon sa'alta. Rasul menyampaikan, ya Mu'ad, lakon sa'alta. Apa yang kau tanya gitu? Apa yang kau tanya an syai'in adimin, dan sesuatu yang besar. Summa arsala ainaihi. Kemudian dia Rasul itu mengeluarkan 2 air matanya. Asyarifati ini bil buka, karena nangis. Kata Rasul gini, yuhsyaru asyaratul asnafin, akan dikumpulkan 10 golongan min ummati, dari umat kaula, astatan. Astatan itu bari keadaan beda-beda. Qad mayyazhamullahu min jamaatil muslimin, Allah akan membedakan dari jamaah muslimin, dari semuanya. Wa yubdi surahum, dan kemudian Allah akan mendohirkan surahum, gambaran kebiasaan waktu di dunia akan didohirkan. Bahasanya gini, dalam hadis ini semua hadis juga, paminhum ala suratil kirodah. Nanti di akhirat, di alam mahsyar, ketika bangkit dari kubur, ketika nufkhatul sani, akan dibawa kepada alam itu, alam mahsyar. Ketika orang berjalan di alam mahsyar itu, di kalimatnya gini, paminhum ala suratil kirodah. Dari sekian banyak itu ada yang Allah dohirkan surah rupa, itu al-kirad, seperti monyet. Nanti di akhirat itu manusia-manusia itu akan ada manusia yang oleh Allah itu, yang jalan itu bukan manusia, wajahnya itu monyet, manusia kera. Nanti di alam mahsyar itu. Kalau sekarang kan rupa monyetnya tidak ada. Tetapi kalau kita kalau kita cek kepada ayat Al-Quran tentang masalah orang yang meninggalkan sholat, kunu kirodatan khosiin, itu akan banyak. Makanya kita sambungkan, kelakuan manusia hari ini, kalau kita sambungkan dengan hadis ini, kalau didohirkan, kalau mata kita itu didohirkan dengan karakter ini orang yang sesungguhnya, kayaknya banyak orang yang berwajah keras, berkelakuan keras. Ya kalau didohirkan oleh Allah, itu banyak yang berwajah keras. Dibuka hijab. Namun dibuka hijab, nah bahasa dalam istilah ilmu sufi itu dibuka hijab. Upami ku Allah dibuka hijab, kurang ningali karena surah gambar kelakuan orang. Nah itu ya, upami dibuka hijab ku Allah, ningali karena surah, karena gambar wajah orang atau itu banyak itu, melihat orang itu yang Masya Allah bermuka keras itu banyak. Nah makanya di sini nanti di akhirat itu, di alam mahsyar itu, paminhum ala suratil kirad, wabaduhum ala suratil khanazir, ala suratil khanazir. Sebagian akan ada yang berwajah seperti babi hinjir. Wabaduhum munakisuna biarjulihim. Sebagian ada orang yang dijungkir biarjulihim wabujuhim. Jadi kaki di atas, ini di bawah, wajah di bawah. Wa wujuhihim yushabuna alaiha wa baduhum umyun yataraddaduna.
sebagian itu akan ini tidak melihat umyun gitu ya, sebagiannya tuh. Jadi jalannya teh lolong we. Nanti di akhirat itu wabaduhum sumun bukmun layakilun, bakal banyak anu garelo itu ya. Nah itu kan dalam Quran juga disampaikan orang yang suka memakan riba itu. Jadi ketika nanti bangun di dalam kubur itu seperti orang anu edan dibahasakeun gitu. Itu ngamuk tuh pupuk orang yang suka makan riba itu gitu. Ya kan ya. Nah Quran kalimatnya Al-Baqarah. Itu ketika dibangunkan itu. Terus saya ngamuk we jika anu gelo we. Bangun di alam kubur itu. Nah, Di dunia kan gitu kan. di dunia kan geus gelo nya. Al-Baqarah kan Al-Baqarah itu. Iya, Al-Baqarah kan gila. Makanya di sini juga gambaran itu nanti di alam basar itu wabaduhum sumun bukun layakilun. Mereka tidak bisa ini, tapi mereka juga gila. Itu nanti di akhirat itu seperti itu. Itu gambaran ketika orang bangkit dalam kubur kemudian akan menuju ke alam mahsyar. Nah, jadi ketika nanti bangkit di alam kubur menuju ke alam mahsyar oleh Allah, ini kan bahasanya qad mayyazahumullah. Allah mendohirkan, mayyaz bahasanya kudu dengan mayyaz. Allah mendohirkan, intinya mendohirkan itu memperlihatkan kelakuan orang sesuai dengan kelakuannya. Ada orang yang kelakuannya seperti seperti monyet, ya diperlihatkan nanti di akhirat itu berbadannya wajahnya kayak monyet. Ketika di dunianya kelakuannya ya sama dengan kayak babi, itu nanti akan diperlihatkan wajahnya itu wajah babi. Nah, Aku monyet pindah ke jalma gitu. nah gitu. Ngan sanes kawas di dunia, di dunia makan banyak orang yang memakai itu tapi topeng. Di dunia, di akhirat itu bukan topeng asli, we. Asli. Surohna gitu. Ya, surahna teh asli, we. Gitu. Di akhirat tuh. Nah, kemudian disampaikan juga wabaduhum yamdouna. Gitu ya. Wabaduhum yamdouna alsinatahum mudalliyatin. Jadi sebagian lagi itu yamdouna teh ngagayem teh mengunyah alsinatahum mutallidati ala sudurihim yasilul qaihu min apaihim. Nanti ada orang yang ini di akhirat itu dia itu akan mengunyah, tapi yang dikunyah itu bukan apa-apa tapi Hidup. nanah. Eh, Al-qaih itu nanah gitu. Min apaihim lu'aban gitu. Nah, lu'aban yakdiruhum ahlul jam'i. Nah, itu dikumpulkan wabaduhum muqatta'atu aydihim wa arjulihim. Ada yang nanti sebagian itu di akhirat itu muqatta'uhum aydihim wa arjulihim. Itu tangan kaki itu akan terputus. Itu akan terputus. Tangan kaki teh. Jadi tangan kaki teh ayaan, pandangan teh ayaan. Jadi mana jalanan teh gugurilingan teh gitu ya. Pas bonteng. Doraka teh. Ya, da kakina dan tanganan tadi teh dipakai teu kubu. Wa maduhum musallabuna ala julu'in minanar. Ada sebagian yang kayak disalib. Jalannya teh menuju ke alam mahsyar tuh kayak yang sudah disalib. Wa maduhum asyadu nitnani minal jiyapi. Ada orang yang lebih keras lagi, lebih bahaya lagi tinimbang ziyap itu tadi, tinimbang bangke, zayib atau napi ziyap. Ada yang baunya lebih menyengat ketimbang bangke. Orangnya biasa, badannya biasa gini, tapi wanginya, masya Allah gitu. Itu nanti. Ya kan diurang oke, sok aya bahasa kieunya. Si eta teh geus bau cenah si eta. Ah kalakuanna geus bau. Di dunia kan gitu. Ya, nah gitu. Sekarang berjalan. Ya. Itu si eta mah cenah geus bau cenah yeuna. Iya, paychecking. Nah, itu kayak gitu. Iya, paychecking. Nah, di akhirat juga di akhirat mah nanti orang lah belegar kieu. Tapi ambeuna ini wajahnya tuh dia tuh apa? Keadaannya wanginya atau napi baunya naudzubillah alabatan bangke gitu. Ya, dibahasakeun asyadu nitnan minal jiyab. Jadi lebih banget lebih kacida bauna teh ketimbang bangke nu aya.